Hai semuanya, seperti yang kita ketahui, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Namun di masa akhir jabatannya sebagai presiden nih, beliau masih tetap bekerja sebagai layaknya pemimpin yang mementingkan masa depan bangsanya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya program hilirisasi, khususnya pada komoditas pertambangan mineral yang harus diolah di dalam negeri. Maka dari itu, penting untuk menguasai sekaligus memiliki kemampuan dalam mengolah komoditas tambang. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mengembalikan kendali atas beberapa aset strategis, termasuk tambang Freeport, Blok Rokan, bahkan Blok Masela. Pada Desember 2018, melalui PT Inalum atau Indonesia Asahan Inalum, pemerintah Indonesia berhasil memperoleh saham mayoritas sebesar 51,23% dari PT Freeport Indonesia. Ini menandai pengembalian kendali atas salah satu tambang emas yang terbesar di dunia ke tangan Indonesia. Maka dengan ini, menambah satu warisan mega proyek dari era Jokowi lahir di NKRI. Mega proyek yang dimaksud tersebut yaitu fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga yang dibangun di Gresik. Tentu, ini sejalan dengan program hilirisasi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tambang. Mengutip laporan dari PT FI, nilai investasi kumulatif untuk smelter di Manyar yang menempati lahan seluas 100 hektar itu sudah mencapai 3,7 miliar US dollar atau sekitar 58 triliun rupiah. Sekaligus, smelter Freeport yang ada di Gresik ini merupakan smelter single line terbesar di dunia. Smelter ini didesain menghasilkan 600 hingga 700 ribu ton kadota tembaga per tahun. Selain tembaga, smelter ini juga memurnikan lumpur anoda yang akan menghasilkan emas sekitar 50 hingga 60 ton per tahun dan perak sekitar 220 ton per tahun. Nah, kabar baiknya, sejak 28 Juni 2024, smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik ini telah resmi beroperasi. Hal ini sesuai dengan siaran pers Kementerian ESDM nomor 339/04 SJI 2024. Pengangkutan konsentrat tembaga perdana dilakukan pada Jumat 21 Juni 2024 yang lalu, yang dilakukan oleh kapal Mother Vessel Unita Malili dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, telah bersandar di Pelabuhan Smelter Freeport yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik. Namun, jika kalian menganggap ini merupakan hadiah terakhir di masa akhir jabatan Presiden Jokowi, kalian salah besar, karena baru saja Freeport kembali diminta untuk membangun smelter baru di Papua. Ya, smelter yang sama seperti yang ada di Gresik namun lokasinya di Papua. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang dalam proses pembicaraan mengenai perpanjangan IUPK PT FI yang akan berakhir pada tahun 2041. Artinya, jika Freeport ingin melakukan perpanjangan kontrak untuk mengelola tambang Papua, mereka harus bersedia kembali membangun smelter. Nah, Bahlil mengklaim bahwa Freeport pun sudah melakukan feasibility study untuk lokasinya yang di distrik Fakfak, Papua Barat. Nah, untuk kapasitasnya juga lumayan besar, geng. Ya, walaupun tidak sebesar di Gresik. Bahlil menegaskan, kelak kapasitas produksi smelter baru itu sekitar 700.000 hingga 800.000 ton. Nah, gimana? Mantap bukan? Nah, yang berikutnya nih, harta karun Blok Masela. Harta karun ini telah ditemukan puluhan tahun yang lalu, geng. Bahkan sudah sekitar 25 tahun yang lalu. Namun sayangnya, harta karun tersebut tak kunjung digali-gali. Alih-alih dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, nasib pengembangan Blok Masela selama ini sama sekali tak jelas. Kondisi diperparah dengan rencana hengkangnya salah satu dari dua investor yakni Shell yang mau keluar dari proyek gas raksasa tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Shell sudah memutuskan untuk keluar dari proyek PSN ini. Seperti diketahui, geng, Shell memiliki hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela ini, dan 65%-nya dimiliki oleh perusahaan asal Jepang, yakni Impact Corporation. Perlu diketahui, proyek ini sangat-sangat penting bagi Indonesia, karena jika proyek ini berjalan, maka nantinya
Blok Masela produksinya diperkirakan mencapai 9,5 juta ton gas alam cair atau LNG per tahun, serta 150 juta standar kubik gas per hari melalui pipa. Artinya, jika proyek ini jalan, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor gas dari negara lain. Hal tersebut tercermin dari kebutuhan LPG RI yang mencapai 8 juta metrik ton per tahun. Sementara dari 8 juta tersebut, 6,7 juta ton berasal dari impor. Yang berarti saat ini produksi gas dalam negeri saat ini hanya sekitar 2,5 juta ton saja. Tentu nantinya Indonesia dapat menghemat sekitar 58,5 triliun per tahun berdasarkan data impor BPS tahun 2021. Nah, kemudian di tahun 2022 kemarin, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat pembentukan konsorsium baru yang mengerjakan proyek gas abadi Blok Masela secepatnya. Atau dengan kata lain, mencari pengganti dari sel. Tentu ini tidak mudah, geng, karena meskipun hanya sekitar 35%, jumlah dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Tak bisa disangkal, pengembangan Blok Masela membutuhkan dana yang jumbo. Dari sisi investasi saja, Impact, perusahaan asal Jepang, mengatakan blok itu membutuhkan dana sekitar 19,8 miliar US dollar atau sekitar 316,8 triliun rupiah. Artinya, untuk menggantikan sel, perusahaan baru tersebut harus menyediakan dana sekitar 6,93 miliar US dollar atau sekitar 110,88 triliun rupiah. Nah, beruntungnya, usaha mencari pengganti sel tidak sia-sia. Dikabarkan nih, Pertamina dan perusahaan asal Malaysia, yaitu Petronas, masuk dalam proyek tersebut, di mana 20% diambil oleh Pertamina dan sisanya 15% diambil oleh Petronas. Nah, dengan ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menargetkan proyek lapangan abadi Blok Masela dapat on-stream pada tahun 2029 mendatang. SKK Migas saat ini tengah menyelesaikan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan pembebasan lahan untuk pembangunan onshore LNG plant blok di Masela. Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Blok Masela ini harus memberikan dampak yang signifikan bagi daerah sekitar. Atas alasan itu pula, Presiden Jokowi memutuskan untuk membangun fasilitas infrastruktur di darat, bukan di laut. Dan Presiden menilai apabila kilang minyak dibangun di darat akan memudahkan pengawasan pembangunannya. Selain itu, proyek Blok Masela dapat menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja langsung maupun pendukung. Dan saat beroperasi akan menyerap tenaga kerja antara 4.000 hingga 7.000 orang termasuk pembangunan industri petrokimia. Untuk itu, sejak 2016 kemarin, geng, Presiden kita telah memerintahkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan untuk mempersiapkan ahli-ahli minyak dan gas dari Universitas Patimura sehingga pada saat dibutuhkan nanti, tenaga kerja lokal bisa langsung digunakan. Artinya proyek ini mengutamakan penduduk sekitar. Nah itu geng, warisan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Dan mungkin masih banyak lagi warisan dan kebijakan Presiden Jokowi di negeri ini. Namun yang jelas, mengelola sumber daya alam di dalam negeri, khususnya tembaga, emas, serta bebas dari belenggu impor gas di tahun 2030 nanti adalah warisan terakhir beliau yang mungkin nanti banyak orang yang lupa bahkan tidak tahu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.